Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Sahabat Ar-Rahmah Pacitan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa bersama di bulan suci ini dengan keadaan sehat dan semoga masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sahabat Ar-Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah, meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Rasulullah luar biasa. Sering kita dengar istilah Maulid Nabi, kelahiran beliau. Di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana tentang pembacaan Al-Quran, bagaimana pembacaan sholawat, riwayat kehidupannya, bagaimana riwayat keluarganya, bagaimana juga perjuangannya beliau. Allah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya di surah Ali Imran ayat ke-31 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kepada kita umatnya, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tafsir Quran juz ketiga dalam Al-Quran. Bukan sekedar bagaimana ibadah ritualnya, sekedar mengikuti tata cara sholatnya beliau, bagaimana tata cara berzakat beliau, tata cara puasa, ataupun berumrah dan berhaji beliau, tapi juga dalam segala aspek kehidupan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk meniru bagaimana cara bangun dari tidur kita, bagaimana cara Rasulullah memasuki kamar mandi untuk berwudu atau mandi dan sebagainya. Kita diminta untuk bisa meneladani bagaimana cara makan Rasulullah, cara berjalannya beliau hingga kemudian kembali ke tempat tidur, kembali memejamkan mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ar-Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah, semua yang telah saya sampaikan tadi, jika dilakukan dengan baik atas dasar ikhlas karena Allah, maka disebut oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Konsekuensinya adalah Allah akan sampaikan cintanya kepada orang-orang yang kesehariannya mengikuti kehidupan Rasulullah dalam segala aktivitas kesehariannya. Dan Allah akan mengampuni seluruh dosa yang telah dilakukan oleh kita. Misal, jika kita salah bertutur,
tidak sadar lisan yang tidak baik. Melihat tuntunan Rasulullah bagaimana cara bertutur yang baik, kita teladani lisan-lisan yang tadinya tidak baik itu. Tutur yang semula tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kita alihkan kepada hal yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka akan turun ampunan Allah kepada lisan-lisan yang pernah keliru itu. Langkah kaki yang kadang-kadang melangkah dengan angkuhnya, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah, berubah bagaimana meniru langkahnya Rasulullah, berubah meniru bagaimana bergeraknya tangan beliau, berubah bagaimana meniru menghadapnya Rasulullah ketika beliau sedang berjalan. Turunlah ampunan Allah kepada kita semua, padahal mungkin itu bagi kita dianggap hal yang kecil, bahkan dilupakan. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sosok penyempurna akhlak. Dengan ini, marilah kita ketahui bersama 4 cara meneladani Nabi SAW. Yang pertama, kita disunahkan untuk selalu banyak membaca sholawat. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnah yang lain Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran sebagai panutan dan pedoman hidup kita ketika di dunia. Yang keempat, ta'alluq atau keterkaitan, yakni senantiasa mengaitkan dan mendekatkan diri kita dengan Nabi dalam segala kondisi. Contohnya antara lain, mempelajari dari ciri-ciri fisiknya Rasulullah yang amat terkenal, seperti jujur, amanah, fatonah, dan tablik atau menyampaikan. Sahabat Ar-Rahmah yang saya banggakan, semoga kita setidaknya bisa melaksanakan 4 hal yang tadi. Di samping masih banyak teladan Rasulullah yang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu murni dari saya pribadi karena hanya dari Allah datangnya kebenaran. Selamat berbuka puasa. Semoga kita masih diberikan kesempatan bersama kembali dalam kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amin. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga akan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.